Tema kita malam ini, hidup untuk memuliakan Allah. Ayat yang saya pilih ialah Mazmur 101, ayat 1 sampai dengan 8, tapi yang saya tampilkan di slide sampai ayat 3. Demikian, aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum, aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah engkau datang kepadaku, aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila, perbuatan murtad aku benci, itu takkan melekat padaku. Nah, Bapak, kalau kita baca Alkitab baik-baik, kita temukan ada yang namanya double anointing, pengurapan ganda buat Elisa. Tapi yang satu ini triple anointing untuk Daud. Dia diurapi sebagai raja, diurapi sebagai imam, dan juga diurapi sebagai nabi. Dan seorang penafsir Alkitab menyebutnya ini sebuah rujukan menuju Yesus Kristus yang adalah raja, imam, dan nabi yang sejati. Nah, Mazmur 101 sesungguhnya adalah keputusan dari Daud sebagai raja. Ya, kalau kita baca judul oleh LAI itu Raja Bernasar. Dan dari ayat 1 sampai 8 saya temukan 5 poin utama. Ini ada banyak penafsir. Ya, dan saya membaca beberapa rujukan lalu saya bikin kesimpulan. Yang pertama ialah ada tekad dari raja bahwa dia selalu ingin supaya hatinya sempurna di hadapan Tuhan. Hati sempurna bukan berarti tidak ada dosa. Tapi hati yang sempurna itu hati yang tulus ikhlas. Tidak ada hidden agenda ketika dia menyembah, ketika dia memuji, memuliakan Allah. Kita tahu itu ketika Tuhan menyuruh Samuel datang ke Bethlehem untuk mengurapi salah satu anak Isai menggantikan Raja Saul yang ditolak Tuhan. Dan Isai menampilkan 7 anak prianya dan 1 pun tidak diterima. Lalu Tuhan menyuruh Samuel bertanya kepada Isai, dan Isai bilang ada 1 lagi yang ada di padang gurun. Dan dia dijemput untuk diurapi. Dan selama di padang gurun itu memang Daud tidak hanya menggembalakan kambing domba, tapi dia juga menyembah. Ya, itu yang sering disebut penyembahan di tempat yang tertutup, tetapi berdampak di tempat yang terbuka. Yang kedua, selain dia ingin menyembah Tuhan, bermazmur bagi Tuhan, dia juga pada hal yang sama dia memutuskan untuk menolak hati yang jahat, hati yang bengkok, dan perbuatan tercela. Kalau kita baca ayat 3, itu gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Tiada aku taruh di depan mataku perkara dursila. Kalau dulu orang bisa melihat hal-hal yang dursila, orang mesti pergi ke tempat-tempat umum, ya,
Tetapi sekarang di depan mata, dengan hanya gadget di depan mata, orang bisa temukan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang tercela. Di dalam kamar, mungkin di private room-nya, dan seterusnya. Dan ini yang amat sangat mengerikan, terutama jika kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan anak-anak kita untuk juga melakukan sikap yang sama, menyembah, memuliakan, tapi sekaligus menolak perbuatan tercela. Yang ketiga, raja memutuskan bahwa selalu punya hati yang sungguh-sungguh, ingin sempurna. Ya, karena dia punya pengalaman buruk ketika dia menghina Tuhan, ketika dia jatuh dalam dosa, ketika dia mengambil hak orang lain, sehingga dia mengalami terobosan yang baru, ingin keputusan-keputusannya, kepemimpinannya sempurna. Yang keempat, dia ingin supaya ada keadilan di negeri dan di rumah. Semua ketidakadilan yang terjadi di masyarakat justru awal mulanya dimulai dari rumah. Dan karena itu dia rindu supaya rumah menjadi embrio praktek-praktek keadilan. Dan yang kelima, saya temukan ada persekutuan dan pemuritan. Perhatikan di ayat 6, dia merindukan ada orang setiawan. Nah, orang yang setia itu tidak turun dari langit, tapi itu melalui pembinaan, pemuritan, mentoring, atau coaching. Jadi ada 5 tekad, 5 komitmen keputusan dari Daud sebagai raja. Saya mengutip apa kata Phillips Brooks. Dia bilang begini, kekuatan karakter bisa diperoleh melalui pekerjaan, tetapi keindahan karakter dipelajari di rumah. Di sanalah kasih sayang dilatih, di sanalah kehidupan yang lembut menjangkau kita, surga kehidupan yang sesungguhnya. Singkatnya, keluarga adalah pemimpin tertinggi kekristenan. Dan ini bisa dibuktikan melalui Alkitab. Ulangan 6 ayat 4-9 justru menekankan pengakuan siapa Allah. Dan kasih Allah itu mesti diajarkan dimulai dari rumah. Saya menyebutnya rumah sebagai accountability dari karakter seorang pria. Rumah menjadi fondasi bagi gereja. Rumah menjadi fondasi bagi masyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita memang tidak dinyatakan sebagai raja, imam nabi secara struktural. Tapi kita mengerti pria itu menurut 1 Korintus 10 ayat 3, 1 Korintus 11 ayat 3, pria itu kefale artinya sumber, penopang, pengelola. Dan ada panggilan kita menjadi raja. Ini nggak ada hubungan dengan struktur kepemimpinan. Ini soal fungsi. Raja itu memimpin. Raja itu mengambil keputusan. Raja itu memelihara umat, rakyatnya. Jadi kita adalah pemimpin dalam rumah tangga. Menyediakan kebutuhan.
memastikan keluarga itu aman, mengambil keputusan untuk keluarga, menetapkan identitas keluarga, menetapkan visi keluarga. Yang kedua, imam itu penjaga. Menjaga dari apa? Dari serangan-serangan iblis. Melalui apa penjagaan kita? Doa. Melalui apa kita bersedia melayani? Melalui apa kita bersedia mendengar mereka? Itulah pelayanan seorang imam. Di bait Allah para imam berdiri di depan bait Allah untuk menunggu umat. Mereka bersedia mendengar keluh kesah umat. Mereka melayani keluh kesah umat dan mempersembahkan korban untuk pengampunan dosa umat. Dan yang ketiga jadi nabi atau guide, menunjuk arah dengan kebenaran firman. Jangan biarkan dunia dengan semua kesesatannya mengarahkan keluarga kita, mengarahkan anak-anak kita, mengarahkan ke gereja. Tapi firman Allah yang mesti mengarahkan. Saya ingat ketika Yesus datang ke Sungai Yordan, Yohanes Pembaptis berdiri. Dia tunjuk Yesus dan mengarahkan mata semua orang kepada Yesus. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Panggilan pria ialah mengarahkan pandangan mata keluarga kita, mata anak-anak kita kepada Yesus. Bagi saya, keberhasilan, kesuksesan seorang ayah bukan sekedar menyekolahkan anaknya, bukan sekedar mempersiapkan fasilitas-fasilitas, tapi keberhasilan seorang ayah, seorang pria, ialah mengarahkan mata anak-anak mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu, saya mendorong kita, mari kita beri keputusan. Ini dua jagoan saya ini. Saya terus arahkan mereka untuk memandang Kristus. Jangan memandang bapaknya, tapi memandang kepada Kristus. Karena itu mari kita putuskan hidup kita, apakah memuliakan Allah atau memalukan Allah. Itu kita yang putuskan. Sebagai apa? Sebagai raja, sebagai pemimpin dalam keluarga. Dan itu tidak dapat diwakilkan. Matius 5 ayat 16, Yesus berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Hikmat yang bisa kita petik malam ini yang pertama, firman itu perintah. Perintah dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman itu tidak sekedar sebuah undangan. Sebab undangan bisa dilakukan, bisa juga tidak. Tapi firman itu perintah. Yang kedua, pria itu sumber dari sumber sejati kita ialah Kristus. Maka gaya hidup Kristus juga mesti menjadi perjuangan kita, gaya hidup kita. Alkitab menyebutkan bahwa pria itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Segambar dan serupa dengan Allah berarti pola kita ialah Kristus. Karena gambar dan rupa Allah sesungguhnya adalah Kristus. Yang kedua, gambar dan rupa Allah berarti pria itu memiliki rohnya Allah. Untuk apa roh itu? Untuk memuji, memuliakan Allah. Dan yang ketiga,
segambar dan serupa dengan Allah berarti punya karakter dan sifat-sifat Allah. Kita yang putuskan untuk memilikinya, menghidupinya atau tidak. Yang ketiga, menjadi pemimpin atau raja, imam dan nabi itu bukan tugas. Sebab tugas ada masa kadaluarsanya, ada masa baktinya. Juga bukan hak, sebab kalau hak maka ada kewajiban. Tapi bagi saya, menjadi pemimpin atau raja, imam dan nabi dalam keluarga adalah special calling. Tidak dapat diwakilkan. Yang keempat, hidup memuliakan Allah. Itu keputusan. Tidak bisa sebagai sebuah saran, masukan, harapan, tapi harus keputusan. Yang kelima, perkataan, penampilan, dan perbuatan adalah media untuk memuliakan Allah. Yang keenam, saya kutip sebuah iklan dari sebuah produk terkenal. Just do it. Kita tahu iklan itu. Dan karena itu, Bapak-Bapak, saya ingin ajak kita untuk sama-sama berkata, hanya Yesus. Tidak ada yang lain. Panggilan kita untuk memuliakan Allah. Bukan memuliakan Allah supaya hidup, tapi hidup untuk memuliakan Allah. Karena model ibadah apapun bukan untuk mengambil, bukan untuk menerima, tetapi untuk memberi. Saya berdoa supaya tema hidup untuk memuliakan Allah kita uji melalui keputusan kita uji melalui perkataan kita uji melalui keputusan-keputusan setiap hari, kita uji melalui perbuatan-perbuatan sehari-hari. Ada orang yang kelihatannya begitu kalem, kesannya rendah hati, tetapi justru keputusannya membunuh karakter orang lain. Ada orang yang kelihatannya kasar, kelihatannya semrawut, tapi justru keputusan-keputusannya menolong orang lain. Apa yang kita pilih? Kita pilih karakter Kristus. Yang lembut, tetapi juga tegas. Dia tegas terhadap dosa, tapi dia lembut kepada orang-orang yang jatuh dalam dosa. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Menjadi pria-pria, menjadi bapak-bapak yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih. Biarlah firman Tuhan malam ini meneguhkan kami belajar dari firman Allah, belajar dari sikap Raja Daud yang mengambil keputusan radikal, tidak hanya memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui perkataannya, tapi juga perbuatannya memuliakan Tuhan. Biarlah kami meneladani karakter Kristus yang hidupnya juga memuliakan Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.